Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali dengan AMK2 channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial dan praktek. Di papan tulis sudah saya buat rangkaian kelistrikan direct online dan ladder diagram yang sebelah kanan, yang mana satu kontaktor nanti bisa menghidupkan 5 lampu. Akan saya coba, satu kontaktor bisa menghidupkan 5 lampu. Satu lampu saya hubungkan dengan normally close dari kontaktor itu, dan yang 4 lampu saya gunakan normally open dari kontaktor. Untuk teman-teman mudah-mudahan bisa memahami wiring diagram kelistrikan yang saya rubah menjadi ladder diagram. Kalau dilihat di sini kan sepertinya mudah ya. Biasanya kalau di buku-buku panduan biasanya kan masih wiring diagram. Kalau akan menggunakan PLC, maka wiring diagram harus dikonversikan menjadi ladder diagram supaya nanti bisa dibaca oleh PLC. Di sini saya contohkan dengan menggunakan PLC Omron. Mari kita langsung praktekkan dengan CX Programmer. PLC Omron CP1E N20DRA. Saya menggunakan satu buah power supply untuk memberikan tegangan kepada input, dan satu buah kontaktor dengan 5 buah lampu output dan 2 push button stop dan 2 buah push button start. Perlu diperhatikan teman-teman, di sini saya menggunakan kontaktor tapi tidak dilengkapi dengan overload relay. Kalau menggunakan kontaktor yang dilengkapi dengan overload relay, maka di dalam wiring diagram nanti akan ditambahkan overload relay di awal sebelum kontak 0, belum push button 0.00 itu di gambar di situ ditambahkan overload relay dengan normally close. Langsung kita buka CX Programmer, klik 2 kali, kemudian pilih file, klik new, pilih PLC yang digunakan. Saya menggunakan PLC Omron tipe CP1E. Kemudian setting, jangan lupa setting untuk CPU tipe. Di sini banyak pilihan. Kalau saya menggunakan tipe yang N20, jadi N20, karena kalau settingnya salah nanti pada saat transfer program ke PLC nanti gagal. Harus tepat tipe dari PLC tersebut. Saya menggunakan N20, kemudian klik OK. Klik OK lagi. Sekarang kita mulai membuat program. Input pertama normally close 0.00. Jadi yang diketik di sini kalau PLC Omron umpamanya inputnya I.2.0.00, kalau di area kerjanya ini yang diketik cuma 0.00, kemudian OK, kemudian commandnya
tulis stop untuk P push button stop, kemudian OK. Kemudian input kedua normally open, addressnya 0.01. Oke, tombol start, push button start. Oke, kemudian outputnya kontaktor dengan address Q100. Untuk output juga Q100, kalau di programnya hanya ditulis 100.00, kemudian OK. Tamennya tulis kontaktor, kemudian OK. Di sini sudah muncul Q.2 100.00. Jadi key-nya tidak usah diketik. Kemudian penyambungan kabel. Begitu juga dengan input, I-nya juga tidak usah diketik, nanti akan muncul sendiri. Yang diketik hanya angka 0.00, 0.01 dan seterusnya. Kemudian kita membuat penguncinya normally open untuk Q100 100.00. Sambung kabel. Kemudian untuk lampu satu warna putih menggunakan normally close dari Q100. Outputnya 100.01. lampu putih. Oke. Kemudian output ketiga dihidupkan oleh Q100. Output ketiga 100.02. Lampu warna biru. Penyambungan kabel. Kemudian normally open Q100. Untuk output keempat 100.03. Lampu merah. Lampu merah. Kemudian output kelima 100.04. Lampu hijau.
lampu hijau, penyambungan kabel, kemudian untuk output berikutnya untuk lampu kuning 100.05 lampu kuning, penyambungan kabel, oke, gambar program selesai. Kemudian kita transfer ke PLC. Kabel PLC sudah saya hubungkan, tinggal memberikan power untuk PLC. Sekarang akan kita coba transfer ke PLC. Pada saat transfer program, PLC harus sudah diberikan tegangan. Jadi PLC on dalam keadaan on atau hidup pada saat transfer, dan kabel data sudah terhubung. Sebelum transfer kita compile dulu program, compile, kemudian klik work online atau klik PLC dan klik work online. Yes. Kemudian klik transfer to PLC, transfer all, oke. Error sebelum compile ya, jadi kita ulang lagi, makanya harus di compile dulu. Program compile, kemudian work online. Wah, gagal lagi rupanya ini. Gak bisa, error. Ulang lagi. Jadi work online. Do you wish to continue? Yes. Coba compile, kemudian transfer to PLC. Oke. Do you wish to? Yes. Yes. Kalau sudah ada transfer ke PLC berarti berhasil. Kemudian klik OK. Yes. Kita lihat lampu sudah nyala satu, dan kita akan mencoba untuk menekan tombol yang di PLC nya. Tombol input akan kita tekan, lampu nyala. Klik program, klik compile, kemudian klik work online. Yes. Kemudian klik PLC. Transfer to PLC. Kemudian klik OK.
Oke lagi. Yes. Nah, sekarang program sudah masuk ke PLC, dari komputer transfer ke PLC sudah berhasil. Sekarang kita coba untuk menekan tombol start 0.001. Apakah lampu nanti yang 4 itu bisa menyala semua? Kita coba, karena transfer PLC sudah berhasil. Kita coba. Kita tekan tombol start, lampu nyala semua. Saya lihat di programnya, lampu nyala semua. Saya lihat 4 lampu nyala semua. Kemudian kita klik tombol stop 0.00 ini, lampu mati semua. Tinggal yang lampu kuning yang menggunakan normally close dari kontaktor, dia masih hidup. Tegangan masuknya untuk L1 ini 100 sampai 240 volt. Channelnya ada channel untuk input ada 12, 00 sampai 11. Kalau untuk outputnya ada 8 channel, 00 sampai 07. Jadi 100.00 sampai 07. Untuk menghubungkan komputer dengan PLC, saya gunakan kabel printer ya. Kabel datanya sama kayak kabel printer. Jadi ini port komunikasinya di sini. Nah, ini port komunikasi untuk PLC-nya. Jadi kabel datanya menggunakan kabel ini. Kabel yang kayak kabelnya printer, sama ya kayak printer. Jadi yang ini masuk di sini. Ini terus yang USB-nya masuk ke komputer, ke laptopnya ya. Di laptopnya bisa milih port yang mana saja, kan ada 3. Nah, ini untuk menghubungkan antara PLC dan komputer dengan menggunakan kabel data sama kayak kabelnya printer. Kalau port komunikasi yang ini satu lagi, kalau PLC tipe CP1E ini untuk komunikasi dengan HMI. Jadi ini port komunikasi untuk HMI nih. Kalau untuk CP1E N20 DRA. Tapi kalau CP1E E20 itu port communication untuk HMI-nya itu tidak ada. Yang ada hanya port komunikasi untuk komputer aja. Jadi teman-teman kalau mau beli PLC on-prem yang bisa komunikasi dengan HMI, beli tipe CP1E N20 DRA.
Kalau untuk kontaktornya saya tidak menggunakan overall relay. Jadi ini A1 kabel A2, ini A1. A1 ini masuk ke channel 00 dari output. Kabel A1 ini masuk ke channel 00 dari output, nah itu nyala. Sedangkan A2 nya, A2 itu masuk ke tegangan netral 220. A2 nya dihubungkan dengan tegangan netral 220 untuk kontaktornya. Untuk power supply untuk mensuplai input, untuk memberikan tegangan kepada input 24 volt DC, itu power supply. Karena PLC open ini tegangan inputnya 24 volt DC. Kalau tegangan output tergantung instrumen mekaniknya. Kalau instrumen mekaniknya tegangannya 24 volt, ya yang digunakan tegangan masuk untuk outputnya 24 volt. Tapi kalau instrumen mekaniknya seperti kontaktor, lampu-lampu dengan bertegangan 220 volt, maka outputnya diberikan tegangan 220. Jadi tegangan yang digunakan untuk output 220 volt. Jadi tergantung instrumen yang dipakai.